kasihan yang Dia limpahkan kita, darah dan nyawanya yang bayar harga. Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, boleh lambaikan tangannya seberapa di tempat ini yang kita bersuka cita karena Yesus saja. Haleluya. Boleh toleh kanan kirinya, kasih salam kanan kirinya. Mungkin yang belum kenal, katakan bersuka cita karena Yesus Kristus Tuhan. Kita dari tempat ini bukan tentang diri kita, tapi kita dari tempat ini, kita punya satu alasan, yaitu karena kita sudah menerima kasih karunia itu. Ibadah kita adalah respon hati kita saat ini untuk memandang kemuliaannya, untuk merenungkan dan mengingat selalu menaikkan ucapan syukur kita atas apa yang sudah Bapa lakukan melalui Yesus Kristus dan Roh Kudusnya atas setiap kita tempat ini. Kita yang seharusnya gak layak, kita dilayakkan. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena Kristus yang ada di dalam diri kita. Kekudusan yang kita miliki saat ini bukan kekudusan kita karena kita gak pernah berbuat salah, tapi karena kudusan Kristuslah yang melingkupi setiap kita. Sehingga ketika Bapa berkata kepada Yesus Kristus, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Perkenanan itu juga menjadi milik kita saat ini, bukan karena kita, tapi karena Kristus. Bapa berkenan kepada Kristus. Karena Kristus ada di dalam kita, Bapa berkenan atas kita semua karena Yesus. Mari sebelum kita sama-sama memulai ibadah kita, memuji dan menyembah Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk membaca di Mazmur 111 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita merenungkan bersama sambil membaca. 3, 2, 1. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semerbak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama merenungkan. Mungkin kita berkata dalam hati kita, Tuhan aku percaya kepadamu. Tapi pernahkah kita merenungkan siapa sebenarnya pribadi yang kita percayai ini? Dialah Allah yang perkasa, Tuhan langit dan bumi, Sang pencipta alam semesta, yang gak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Dialah Allah yang maha kudus, sehingga seluruh ciptaannya menyembah Dia. Karena itulah saat itu kita saat ini, mari kita merendahkan hati kita, memandang kepada kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kau Allah yang tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang setia. Thank you Lord Jesus. To the nations spread, kingdom comes and falls. There is still one King reigning over all. So I will not fear, for this truth remains, that my God is
above him. Not above him, not before him. All climbing his hand, for his glory shall remain and never stand. All the power, all the glory, I will trust in his name. For my God is the ancient of You are not see what the future brings. I will watch and wait for the Savior's King, that my joy complete, standing face to face in the presence of the ancient of days. Kita bangkit berdiri katakan. Not above him, not before him, all of time in his hand. For his throne shall remain and never stand. All the power, all the glory, all you trust in his name. For my God is the ancient of days. Not above him, not Not above him, not before him, all of time in his hand. For his glory shall remain and never stand. All the power, all the glory, I will trust in his name. Oh my God is the ancient of days. singing together. Not above him, not before him, all of time in his hands. For his glory shall remain and never stand. All the power, all the glory, I will trust in his name. For my God is the ancient of days. Not above him, not before him, all of time in his hand. For his glory shall remain and never stand. All the power, all the glory, I will trust in his name. Oh my God is the ancient of days. Oh my God is the ancient of days. Bersorak-sorai bukan Tuhan kita. Dialah Allah yang tetap dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tiada yang melebihi, tiada yang sama seperti Dia. Tuhan kita lah yang satu-satunya. Haleluya.
Mari semua yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Kasih tos kanan kirinya, kita mau lebih lagi buat Tuhan kita. Posisi semua tepuk tangan di atas kepala. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian berprasangkatala, musikan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian berprasangkatala, musikan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita pujikan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Tuhan. Kita percaya kita menyembah Allah yang besar, amin. Kita percaya kita menyembah Raja di atas segala Raja, amin. Raja yang kekal, amin. Semua tepuk tangan di atas kepala. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamatkan hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Engkau teduh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mujizat telah terjadi,
yang mau masuk dalam perjamuan kudus, boleh dipersiapkan untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang seharusnya menerima perjamuan kudus, tapi Bapak Ibu Saudara belum menerimanya, Bapak Ibu Saudara bisa mengangkat tangan dan nanti para pelayan Tuhan bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Kalau semua sudah, saya mau menyampaikan bahwa perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menjadi murid Kristus, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum percaya dan memberikan hidupnya jadi murid Kristus, Bapak Ibu Saudara jangan dulu mengambil perjamuan kudus. Nah, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan. Dari Matius 26, ayat yang ke-26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Tuhan, kami bersyukur buat perjamuan kudus ini, bahwa keselamatan kami telah dimulai melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kami menghidupinya, kami dikuduskan, kami terus diproses oleh Engkau, dan pada akhirnya nanti kami melihat bahwa kami akan disempurnakan. Kami akan dikumpulkan bersama-sama dengan Bapa di surga melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami. Dari seluruh kaum, suku, dan bahasa, kami akan dikumpulkan bersama dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami bersyukur. Dan apa yang kami lakukan hari ini adalah untuk kami mengingatnya apa yang telah Yesus Kristus lakukan, apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan, dan apa yang akan Tuhan Yesus kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu, pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Pengharapan kami pasti, keselamatan kami pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, tangan kami ada roti, kami mengangkatnya. Bukankah roti yang kami angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Makan dengan iman sambil mengingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan cawannya, dan jika sudah Bapak Ibu Saudara bisa mengangkat tinggi cawan dengan tangan kanan kita. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Minum dengan iman. Lalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih bahwa Engkau selalu bersama kami, selalu menyertai kami. Apapun musim kehidupan kami bersyukur. Selalu ada kabar baik yang selalu kami dengar. Keberadaan kami jauh lebih baik dari sebelumnya. Dulu kami manusia berdosa, musuh Engkau, musuhmu, tapi kami dijadikan putra-putrimu. Bukankah itu keadaan yang lebih baik Tuhan? Selalu lebih baik, dan kami bersyukur atas semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama berdoa buat adik-adik Rocky. Mari Rocky, ayo Rocky. Mana?
Mari kita arahkan tangan buat anak-anak kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan mereka buat kita, ada bersama-sama dengan kita hari ini. Kita percaya bahwa masa depan mereka sangat luar biasa di tangan Tuhan. Kita sebagai orang tua, kita bersyukur bahwa mungkin orang tua nggak mampu ya. Orang tua punya keterbatasan. Mungkin saudara kandung juga punya keterbatasan, tapi bersyukur melihat mereka, kita melihat masa depan yang gilang gemilang, yaitu bahwa keselamatan mereka terjamin sampai di kekekalan, dan mereka boleh melihat betapa baiknya Tuhan atas hidup mereka, sehingga sampai hari ini kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka lewat orang tua masing-masing. Mari arahkan tangan buat anak-anak kita. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan-Mu atas anak-anak kami di tempat ini. Terima kasih bahwa mereka ada bersama-sama dengan kami sampai hari ini. Semua karena rencana Tuhan yang luar biasa, supaya kami bisa membekali mereka, meletakkan dasar yang benar atas hidup mereka, bahwa Kristuslah satu-satunya fondasi terbaik, kekuatan terbaik yang mereka miliki. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, di rumah mereka, dimanapun mereka berada, kami percaya Immanuel, Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan setia atas anak-anak kami. Sampai nanti Tuhan, kami boleh melihat betapa baiknya Engkau atas kehidupan anak-anak kami. Dan hari ini, pada waktu mereka beribadah bersama-sama, kami berdoa, kami mengucap syukur bahwa Roh Kudus menyertai mereka. Mereka boleh bersuka cita dan mereka belajar tentang Kristus yang mengasihi mereka. Terima kasih buat guru-guru yang ada, diberikan hikmat, berikan kemampuan. Apa saja yang akan mereka sampaikan, kami minta anugerah Tuhan supaya bisa sampai di dasar hati anak-anak, dan anak-anak boleh mengerti seperti yang Tuhan mau. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sukacita karena Kristus menjadi kekuatan mereka, dan mereka boleh beribadah, bersukacita bersama teman-teman dan guru mereka. Dan kami melihat bahwa kebaikan Tuhan mengalir pada waktu mereka beribadah bersama. Terima kasih buat kesempatan ibadah hari ini buat Rocky. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, ketiga yang esa, yang hebat, yang perkasa, yang mengasihi mereka, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama mendengarkan suara gembala. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan, atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja asyar. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan keterangan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang kami punya di dunia ini, berasal dari tangan-Mu yang setia. Hari ini kami membawa persembahan sebagai tanda syukur, bukan karena kelebihan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya persembahan ini digunakan untuk memuliakan nama-Mu, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dan menjangkau banyak jiwa. Dan Tuhan, kiranya Engkau sertai tiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah kami. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama, untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
Shalom warga kerajaan, pembalikan keadaan adalah satu tema besar di dalam firman Tuhan. Kita belajar hari ini tentang 2 Tawarikh 7 ayat 14. Apabila umatku, tidak untuk semua orang ya, yang atasnya namaku disebut. Kita dipanggil Kristen kan, pengikut Kristus. Merendahkan diri, this is the key. Orang sombong tidak didengar doanya, apalagi sombong rohani. Berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku mendengar dari Samayim, dari sorga, dan mengampuni dosa mereka dan heal their land. Land, eretz juga bicara bumi ini dan bicara tentang ini ya. Tubuh kita kan dibuat dari bumi. Tetapi sebelumnya adalah Tuhan mendengarkan doa dari Salomo pada malam hari. Ada malam hari dalam hidup kita, jangan khawatir. Malam dulu baru siang ya. Kita lihat bagaimana bangsa Israel pindah hari itu jam 6 sore. Ya, jam 6 sore, malam dulu baru siang. Itu adalah satu pattern. Nah kemudian apabila aku menutup langit, ini hukuman kalau kita berdosa. Tidak ada hujan, no blessing. Menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, melepaskan penyakit sampar. Kita sering mengalami kan pandemi, tapi bersama Yesus kita rubah jadi akademi. Tapi jangan lupa saudaraku, ada satu kunci untuk mengalami pemulihan. Perhatikan, kalau nggak ada hujan, nggak ada blessing, lalu dimakan oleh belalang, something must be very wrong. Mari kita menendahkan diri, cari wajah Tuhan. Dan itu terjadi dalam kehidupan David ketika 3 tahun Yehuda tidak, yaitu Israel dan Yehuda, tidak ada hujan, tidak ada blessing. Itu sesuatu yang aneh sekali. Kalau selama bumi masih ada, mesti ada kemarau, ada hujan. Tetapi ketika David menendahkan diri, he found the key, yaitu Saul, raja sebelumnya, genocide, melakukan pembumi hangusan, penghancuran. Dan ketika David menyelesaikannya, Tuhan kembali mendengar doa untuk negeri itu. Ketika dia menghormati Saul dan membawa, yaitu mayatnya dan juga tengkoraknya ya, dibawa kembali bersama Jonathan putranya, dimakamkan dengan kerajaan. Maka Tuhan kembali mendengarkan doa untuk negeri itu. Sekiranya kita bisa belajar sesuatu hari ini. Kalau tidak ada hujan, tidak menghasilkan hasil, dan juga dimakan oleh belalang, come on, ada kuncinya nih. Merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan kita yang jahat, maka Tuhan akan kembali memulihkan bumi ini, negeri ini, dan bumi mengeluarkan hasilnya. God bless you. Amin. Kami mau merenungkan lebih lagi Tuhan, karya-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau menyatakan pribadi-Mu Tuhan, kebenaran Tuhan atas kehidupan kami dan hati kami. Mengubahkan hati kami Tuhan, menjadi yang baru. Thank you Lord Jesus. Aku telah diselamatkan, dosaku diampuni oleh Kristus penebusku. Bagiku Dia telah mati. Oh merdunya kabar Injil di telinga pendosa. Sejak pertama ku dengar, kini dan selamanya.
menebus salahku, Dia terus sempurnakanku, semua atas anugerah dari Dia, oleh Dia, baginya segala mulia. Oh, haleluya, haleluya, Injil Kristuslah harapanku. Haleluya, haleluya, untuk selamanya di dalam Kristus. Sepenuhnya dikasihi, di matanya berharga, lebih dari yang ku tahu, yang pantas ku terima. Berjubah kebenarannya, ku pulang pada Bapa yang berlari memelukku, masuk dalam kasih-Nya. Tiada yang dapat pisahkan aku dari kasih-Nya. Mari kita semua bangkit berdiri, sama-sama sorakan. Haleluya, haleluya, Injil Kristuslah harapanku. Haleluya, haleluya, untuk selamanya di dalam Kristus. Haleluya, 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 Injil Kristuslah harapanku. Haleluya, haleluya, untuk selamanya di dalam Kristus. Haleluya, haleluya, Injil Kristuslah harapanku. Haleluya, haleluya, untuk selamanya di dalam Kristus. Haleluya, haleluya, Injil Kristuslah harapanku. Haleluya, haleluya, untuk selamanya di dalam Kristus. Haleluya, haleluya, Injil Kristuslah harapanku. Haleluya, haleluya, untuk selamanya di dalam Kristus. Untuk selamanya di dalam Kristus. Untuk selamanya di dalam Kristus.
Engkau kami tahu Tuhan, dahulu kami seperti apa, tapi sekarang kami menerima keselamatan yang daripadamu, kami bersyukur. Saya bacakan firman Tuhan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Tuhan, kami tahu betapa buruknya hati kami. Keselamatan sudah Engkau jamin, tapi dalam proses pengudusan kami seringkali berpaling kepada berhala-berhala hati kami. Kami seringkali menggantikan Engkau dengan berhala-berhala hati kami. Oleh karena itu kami datang dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami bertobat di hadapan-Mu, kiranya Tuhan mengampuni kami, kiranya Tuhan berbelas kasihan atas kami. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang telah menggantikan hidup-Mu bagi kami orang berdosa ini. Justru kami seringkali melupakannya, justru kami seringkali memberontak terhadap-Mu Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami, tapi justru betapa kami seringkali melupakan Engkau. Sebab itu kami bertobat dan kami menyelidiki hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Betapa jahatnya hati kami, betapa kami seringkali menyakiti hati-Mu. Dan biarlah hari ini kami datang kembali, kiranya anugerah-Mu membasuh kami, kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kami tahu Engkau menerima kami karena Kristus Yesus Tuhan. Dan biarlah lewat berita anugerah-Mu ini, kami kembali dibangkitkan. Kami kembali dibangkitkan bersama Kristus. Kami kembali mempunyai pengharapan. Kami bersukacita dalam pertobatan kami. Kami bersukacita dalam kehancuran hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah melalui firman Tuhan, berita anugerah-Mu ini, kami kembali dikuatkan. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami semuanya, Roh Kudus menolong setiap kami, memberikan pengertian, dan setiap hati diubahkan oleh kuasa Injil-Mu. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, 2 minggu tidak bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Suatu kehormatan saya bisa melayani kembali jemaat Tuhan yang dulu saya pernah gembalakan di GBI Rock Gorontalo. Jadi seharusnya tidak sampai 2 kali minggu ya. Tapi karena memang mahal ya, jaraknya jauh, jadi mereka menahan. Jadi memang benar-benar saya tidak dibelikin tiket pulang ya benarnya. Cuma tiket berangkat pulangnya, gampang nanti. Benar, sampai hari Minggu. Ya, puji Tuhan itu. Dan hari ini saya bersama-sama Bapak Ibu Saudara, Sweet Home Sweet. Ya itu supaya saudara nggak ngantuk aja ya kan. Ngetes dulu, Home Sweet Home ya. Nah, puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dari Lukas tetap, ya. Saya ambil dari The Parables dari Kitab Lukas, perumpamaan dari Kitab Lukas, perumpamaan Tuhan Yesus dari Kitab Lukas, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh, ya, wealthy yet empty. Kaya, gimana Dik? Artinya Dik? Wealthy yet empty. Kaya namun kosong ya. Kosong adalah isi adalah kosong, itu Alek. Ya. Finding true riches in Christ. Menemukan kekayaan sejati di dalam Kristus. Nah, mari kita langsung membaca. Sebelumnya saya mau mengajukan pertanyaan dulu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika ada seseorang yang berkata kepada kita, seorang miliuner, triliuner ya, saya akan menjamin seluruh kebutuhan hidupmu sampai usia 100 tahun. Ya, kalau sampai. Ya, rumahmu lunas, rekeningmu selalu cukup, gak akan kosong, tidak akan pernah kekurangan uang. Pertanyaannya adalah, apakah semua kekhawatiran saudara akan hilang? Wah, jawabannya tentu pasti bisa diprediksi, ya tentu saja ya, tentu saja. Kan masalah setiap kehidupan kita itu kan bicara tentang uang kan, yang membuat kita anxiety, kita membuat kita cemas, itu kan masalah uang. Biaya anak sekolah, biaya kuliah, cicilan rumah, ya.
menghadapi masa depan, masa pensiun, takut kehilangan pekerjaan, ya. Terus apalagi? Memikirkan biaya berobat, biaya berobat ya, biaya berobat ketika usia semakin bertambah dan lain-lain. Nah, kita mulai berpikir kalau saja saya memiliki lebih banyak, hidup saya pasti tenang. Kan bukan itu, masalahnya kan itu kan, ya. Nah, ternyata kalau nanti Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, masalah terbesar kita, masalah terbesar manusia, bukanlah karena ia memiliki terlalu sedikit. Masalah terbesar manusia adalah karena ia meletakkan rasa amannya pada tempat yang salah. Itu masalah terbesar manusia. Nah, dunia berkata kalau engkau memiliki cukup banyak, engkau akan aman. Banyak uang, banyak cuan, ya, engkau akan aman. Tetapi Tuhan Yesus lewat teks yang akan kita baca, hidupmu tidak bergantung pada apa yang engkau miliki. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus membongkar sebuah dosa yang seringkali kita tidak menyadarinya. Bukan pembunuhan, bukan perzinahan, bukan pencurian, ya, melainkan dosa yang namanya ketamakan. Ya. Ironisnya dosa ini sering tersembunyi di balik kehidupan yang nampak normal. Jadi tidak ada orang yang ngomong aku ini tamak, nggak ada. Ya. Orang tamak biasanya rajin bekerja, bertanggung jawab terhadap keluarga, bahkan setiap beribadah, selalu giat melayani dan sebagainya. Dari luar tampaknya tidak ada masalah. Tetapi Tuhan Yesus melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat manusia, yaitu kedalaman hati kita. Dan justru dalam hati itulah yang menjadi perhatian khusus dari apa yang akan kita baca hari ini. Nah, kita akan baca dari Lukas 12, ya, ayat yang ke-13 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan, saya undang jemaat bangkit berdiri dan kita akan membacanya. Demikian firman Tuhan, bukan perkataan manusia tetapi perkataan Tuhan sendiri. 1, 2, 3. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung pada kekayaannya itu. Kemudian ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan ke dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku engkau banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya serta membagikannya. Nah, konteks ayat ini adalah, Lukas mencatat ayat ini, ayat 13, dikatakan di situ, ayat 13, ya. Seorang dari orang banyak itu menginterupsi Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Nampaknya dia mengalami ketidakadilan ya. Kok pembagian warisannya kok ternyata lebih banyak saudaranya. Nggak tahu dia anak sulung atau bungsu, yang jelas kalau sulung pasti lebih banyak dari yang bungsu. Atau dia yang bungsu dia merasa, aku juga pengen kok. Nah, sekilas permintaan ini, pertanyaan ini masuk akal ya. Dalam tradisi Yahudi, seorang rabi itu memang sering diminta untuk menjadi penengah dalam persoalan-persoalan hukum seperti ini. Salah satunya tentang warisan dan sebagainya. Jadi orang ini mungkin berpikir,
kalau Tuhan Yesus berpihak kepada saya akan mendapat bagian saya. Wah, dia cari backingan ya. Backingannya wong pusat. Nah ya, stiker-stiker itu ya. Nah tetapi yang menarik, Tuhan Yesus tidak segera masuk ke dalam persoalan hukum yang dialami orang ini. Justru Tuhan Yesus menjawab ayat 14. Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Siapa yang mengangkat aku menjadi hakim penengah atas permasalahanmu? Nah, mengapa Tuhan Yesus menolak? Apakah karena persoalan warisan itu tidak penting? Tidak. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus tidak pernah menganggap keadilan sebagai suatu yang remeh. Namun di sini kita mau belajar Tuhan Yesus melihat sesuatu yang jauh lebih dalam daripada persoalan pembagian harta. Tuhan Yesus melihat hati. Manusia melihat persoalan warisan. Tuhan Yesus melihat apa yang ada di dalam hati. Apa yang sedang disembah oleh hati. Manusia melihat konflik keluarga. Tuhan Yesus melihat dosa yang menguasai hati. Tuhan Yesus dengan sengaja mengalihkan perhatian dari sengketa hukum kepada penyakit rohani yang ada di baliknya. Ini luar biasa. Nah, persoalannya bukan sekedar siapa yang berhak menerima harta, tetapi siapa yang sedang menguasai hati orang itu. Jadi, sengketa yang dialami orang ini hanya gejala. Penyakitnya adalah ketamakan. Dari mana saya tahu? Nanti kita baca. Seringkali kita juga demikian kan. Kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan menyelesaikan persoalan bagian luar kita. Tetapi justru Tuhan ingin menyentuh persoalan kita yang paling dalam, yaitu di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita berkata, Tuhan ubahlah keadaan saya. Namun Tuhan berkata, sering menjawab, aku ingin terlebih dahulu mengubah hatimu. Itu yang sering kita dengar di mimbar-mimbar ini. Injil selalu bergerak dari dalam keluar. Nah, Kristus tidak hanya memperbaiki keadaan hidup kita. Kristus datang untuk memperbarui hati kita juga. Itu Injil. Nah, lalu dari persoalan warisan ini, sengketa ini, Tuhan Yesus membawa semua pendengarnya, yaitu saudara dan saya. Dan pada waktu itu juga. Tentang apa? Bukan persoalan hartanya, melainkan persoalan hatinya. Nah, ada 3 poin paling enggak yang akan kita bahas hari ini. Pertama adalah ketamakan mengungkapkan berhala hati. Kedua, ketamakan mengungkapkan ilusi kendali. Dan ketiga, ini jawabannya ya, menjadi kaya di hadapan Allah melalui Kristus. Kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama. Ya. Ya, yang pertama. Oke. Kalau saudara baca ayat 15, itu adalah pusat dari perikop ini. Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung pada kekayaannya. Jadi Tuhan Yesus langsung to the point, bicara tentang ketamakan. Nah, Tuhan Yesus memakai 2 perintah penting di situ. Katakan berjaga-jagalah dan waspadalah. Sampai 2 kali. Kenapa seperti itu? Karena ketamakan seperti yang tadi saya sampaikan adalah dosa yang sangat licik. Orang yang pemarah biasanya tahu dirinya sedang marah. Ya. Orang yang berdusta biasanya sadar ia sedang berdusta. Ya. Tetapi orang yang tamak hampir selalu merasa dirinya tidak tamak. Kok aku gak tamak? Aku dermawan kok, aku baik. Ia hanya merasa sedang ini. Loh, aku cuma berusaha keras, aku hanya bekerja keras, aku hanya merencanakan masa depan, aku sedang mengamankan keluargaku. Padahal tanpa sadar hatinya sudah mulai diperbudak oleh harta. Tampilannya bekerja keras loh. Ini dosa ketamakan. Karena dosa ini begitu halus sehingga Tuhan Yesus harus ngomong 2 kali. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Waspadalah. Ya. Nah, apa itu ketamakan? Nah, kata Yunani yang dipakai itu adalah ya pleonexia. Pleonexia ini adalah keinginan untuk memiliki lebih. Bukan sekedar memiliki saja, tapi makin selalu ingin
lebih. Selalu merasa belum cukup. Ya, ngomongnya Christ is enough, Kristus cukup. Tetapi enggak cukup Kristus, aku harus butuh ini, butuh ini, butuh ini. Selalu ingin lebih. Lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengaruh, lebih banyak penghargaan, lebih banyak keamanan dan lain-lain. Jadi wealthy, kekayaan ini bukan bicara cuma uang ya. Tapi apa yang bisa uang lakukan bagi kita. Nah Rasul Paulus berkata bahwa ketamakan, keserakahan itu adalah penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5. Didukung juga oleh John Calvin. John Calvin juga pernah ngomong seperti ini bahwa hati manusia, the human heart, ya, hati manusia itu adalah pabrik berhala yang tidak pernah berhenti memproduksi berhala. Nah, kenapa? Kenapa ketamakan dibilang penyembahan berhala? Karena hati kita mulai memperlakukan harta, memperlakukan kekayaan selayaknya Tuhan. Kita memperlakukan harta kita, kekayaan kita sebagai Tuhan kita, pengganti Tuhan kita yang memberikan sukacita, rasa aman, identitas. Nah, penyembahan berhala bukan soal membungkuk terhadap patung, benda-benda, itu udah ada lagi. Penyembahan berhala adalah kepada siapa kita mencari rasa aman, identitas, sukacita, masa depan. Jika semua itu kita cari dari uang atau kekayaan kita, maka uang atau kekayaan kita telah menjadi Allah bagi kita. Ini bisa dicatat ini ya. Hati manusia itu pabrik berhala. Ini kalau dibikin kaos di Manise keren nih. Nih kasih belakang atau keren ini ya. Laku kayaknya. Nah, persoalan utama bukanlah kekayaan itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita enggak boleh kaya, boleh. Yang percaya katakan amin. Gak berani. Yang dipersoalkan adalah orientasi hati terhadap kekayaan. Harta dapat menjadi berkat ketika ditempatkan sebagai pemberian Allah, anugerah Allah. Tetapi justru berubah menjadi berhala ketika dijadikan dasar identitas dan rasa aman kita. Itu poinnya di situ ya. Bukan kaya miskinnya. Saudara bisa lihat orang miskin tetapi tamak? Ada? Ada. Saudara bisa lihat orang kaya tapi tidak tamak? Ada? Ada. Jadi persoalannya bukan jumlah hartanya. Persoalannya adalah siapa yang menjadi tuan atas hati kita. Itu persoalannya. Jadi bukan kaya miskinnya ya. Nah, di sini Tuhan Yesus mulai berkata, ya, Tuhan Yesus mulai berkata, hidup seseorang tidak bergantung pada kekayaannya. Tadi disebut ya. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa uang tidak berguna. Ayo siapa yang tidak perlu uang? Masukkan kantong persembahan. Ya, uang memang diperlukan. Alkitab juga menghargai kerja keras. Alkitab memuji hikmat dalam mengelola harta, betul? Alkitab tidak mengajarkan kemiskinan sebagai kebajikan atau lebih rohani. Tetapi Tuhan Yesus sedang menyerang sebuah kebohongan besar yang dipercaya oleh manusia sejak dahulu kala. Apa itu? Kalau saya memiliki lebih banyak, saya akan hidup lebih aman. Pokoknya kalau lebih banyak itu lebih aman. Namun kenyataannya enggak seperti itu kan. Banyak orang kaya juga bunuh diri. Ya. Uang dapat membeli rumah, gitu, seperti yang sering kita dengar ya. Tapi tidak bisa membeli damai, tidak bisa membeli suasana rumah. Uang dapat membeli obat, tetapi tidak dapat membeli kesehatan. Uang dapat membeli jam tangan, tapi tidak bisa membeli waktu. Ya, itu yang terjadi. Uang dapat membeli tempat tidur yang paling mahal, menul-menul ya. Ya. Tetapi tidak dapat membeli tidur yang nyenyak. Dan uang tidak pernah dapat membeli satu hari tambahan ketika Allah memanggil kita. Waktunya pulang, bos, pulang. Oh tunggu dulu Tuhan, enggak bisa. Hidup kita bukan berada di tangan rekening. Hidup kita berada di tangan Sang Pencipta kita. Itu yang harus kita sadari. Refleksinya adalah dari poin ini. Mari firman Tuhan mengajak kita berhenti sejenak, memeriksa hati. Bukan rekening, bukan investasi kita, bukan kripto kita. Wah kayaknya kripto enggak banyak dipikirin. Bukan penghasilan, tetapi hati. Nah izinkan kita, pertanyaan ini mengoreksi hati kita. Apa yang paling membuat saya merasa aman? Jika apa saya merasa aman?
Apa yang paling sering memenuhi top minded, pikiran utama saya dari bangun tidur sampai nanti tutup mata? Apa yang membuat saya rush, yang membuat saya sibuk terus berpikir? Nah, seringkali jawaban-jawaban dari pertanyaan ini bisa mendiagnosa kita, menunjukkan siapa sesungguhnya kita yang kita sembah. Berhala tidak selalu hal-hal yang jahat. Berhala seringkali berbentuk sesuatu yang baik, tetapi kita jadikan pusat kehidupan kita satu-satunya. Bisa anak kita, istri kita, prestasi kita, dan lain-lain. Tuhan Yesus hari ini mengundang kita untuk memeriksa kembali tempat kita meletakkan rasa aman. Kita taruh di mana tuh? Karena apa yang menjadi sandaran hati kita akan menentukan arah hidup kita. Kita taruh sandaran kita kemana? Oke, lalu muncul sebuah pertanyaan kayak gini. Kalau akal persoalannya adalah hati, dan itu adalah ketamakan, bagaimana ketamakan itu bisa bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari? Kok sampai kita tidak menyadari? Bagaimana dosa ketamakan ini menipu kita, menipu umat Tuhan sehingga kita merasa aman, tidak merasa bersalah, padahal kita sedang menuju kepada kebinasaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Tuhan Yesus memberikan jawaban dengan sebuah perumpamaan. Dan itu langsung kepada poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ya, poin kedua, ketamakan mengungkapkan ilusi kendali. Nah, kita baca ini ya, Lukas 12, 16, 20. Nah, saya tidak mau kalah sama istri saya juga, saya bikin kartun. Ya, tapi kartunnya bule ini, bukan manga ya. Nah, ini 16, 17, 18, 19, 20 ya. Saudara bisa lihat di sini. Tuhan Yesus membawa kita kepada akar persoalan, kita sudah tahu yaitu ketamakan. Hati kita dikuasai oleh ketamakan. Nah, sekarang bagaimana ketamakan itu bekerja di dalam diri kita? Mengapa seorang tampaknya justru terlihat berhasil, terlihat sukses, tapi justru Tuhan ngomong, kamu orang bodoh. Gimana itu kok bisa terjadi? Nah, hari kita membaca ayat yang ke-16, ayat yang ke-16. Nah, ayat 16 bilang kayak ini, lalu ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak berkata bahwa orang ini malas. Dia mengerjakan, dia berhasil loh, berlimpah hasilnya. Ya, Alkitab tidak mencatat bahwa orang ini mencuri, menipu, korupsi, tidak. Dia bertanggung jawab. Sampai akhirnya dia berhasil, hidupnya, tanahnya berlimpah-limpah. Jadi Alkitab tidak menentang keberhasilan. Ya, teks mengatakan seperti itu, bahwa tanahnya menghasilkan panen yang berlimpah. Dengan kata lain seperti ini, saya mau nyatakan penyataan, keberhasilan itu sendiri bukan dosa. Amin. Anda tidak apa-apa berhasil, keberhasilan itu sendiri bukan dosa. Alkitab tidak pernah mengutuk kerja keras. Tidak. Malah kitab Amsal mengingatkan kita kan, memuji orang yang rajin. Belajarlah kepada semut gitu kan. Rasul Paulus bahkan berkata orang-orang yang tidak mau bekerja nggak patut makan, nggak boleh makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jadi masalah orang ini bukanlah keberhasilan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ini. Masalahnya adalah apa yang orang kaya itu lakukan dengan keberhasilannya. Apa yang saudara lakukan dengan keberhasilan saudara. Dan kepada siapa ia mengaitkan keberhasilan itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Perhatikan, ini menarik. Ayat 16. Ayat 16 dikatakan tanahnya menghasilkan panen. Ini bukan panen, itu tidak hanya bergantung kepada kemampuan kita kan. Ada alam di situ, ada cuaca, tanah dan lain-lain. Ada musim dan kehidupan itu sendiri. Kita tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Tetapi ironisnya sepanjang cerita ini, kita tidak pernah mendengar satu kata pun tentang Allah dari mulut orang kaya ini. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa semua hal yang kita miliki, tidak ada yang tidak berasal dari Tuhan. Nafas kita, kesehatan, detak jantung kita. Kalau Anda sukses, itu bukan 100% Anda karena keberhasilan Anda. Itu karena juga ada poin Tuhan di situ. Anda tetap sehat sehingga Anda bisa bekerja. Nah, ini sama. Panen itu bergantung kepada, bukan hanya kepada dirinya, tetapi juga kepada hal-hal yang lain, variabel yang lain. Dan tentu itu adalah Tuhan juga di situ.
Tapi ironisnya orang kaya ini tidak menyebut nama Tuhan. Ia menikmati pemberian-pemberian Tuhan tetapi melupakan sang pemberinya. Nah ini awal. Nah ini bahaya yang mengintai kita juga hari ini umat Tuhan. Kita sibuk menghitung cuan, berkat, sampai lupa menyembah pribadi yang memberkati kita. Ya, sampai lupa jam-jam ibadah kita. Sampai lupa kita punya jam-jam membaca firman Tuhan mungkin dan lain-lain. Kita lupa. Kita lebih menyediakan diri bagi pekerjaan kita. Nah, lebih dalam lagi Tuhan Yesus tunjukkan monolog, pembicaraan self-talk orang ini. Tuhan Yesus membawa kita masuk ke dalam percakapan batin orang ini. Dikatakan di situ ya, ayat 17. Dia merenung gitu ya. Tuhan Yesus membawa kita masuk ke dalam percakapannya. Ayat 17, apakah yang harus aku perbuat? Ini lagi soge nih, lagi kaya nih. Panennya melimpah nih. Dan bisa disediakan sampai 10 tahun, 20 tahun. Karena saking kayanya. Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan hasil tanahku. Bayangin, wih ini terlalu banyak ini. Jadi gudangku yang kecil ini aku rombak dan aku perbesar. Ayat 18, aku akan merombak lumbung-lumbungku. Ya. Nah kita menemukan satu data yang penting. Berulang kali muncul kata-kata aku, lumbungku, hasilku, gandumku, barangku, tokoku. Apalagi? Sebutin kalau dibawa ke zaman segala. Segala sesuatu berputar di sekitaran dirinya sendiri. Ini loh, ini gejalanya. Tidak ada ucapan syukur dan doa. Tidak ada pengakuan bahwa semua itu berasal dari Allah. Tidak ada pertanyaan, Tuhan, untuk apa Engkau mempercayakan aku semua ini kepadaku? Untuk apa aku punya toko gede? Untuk apa aku punya penghasilan yang besar? Untuk apa Tuhan? Tidak ada. Yang ada hanyalah satu pertanyaan, apa yang harus aku lakukan supaya semuanya bisa menjadi milikku? Bagaimana semuanya bisa bertambah banyak? Nah, disinilah ketamakan mulai terlihat. Ketamakan membuat manusia memandang seluruh hidup dari sudut pandang aku. Segala sesuatu akhirnya diukur berdasarkan manfaatnya bagi aku apa. Kalau tidak ada manfaatnya bagi aku, ya aku nggak mau dengar. Harus punya manfaat bagi aku. Aku dan aku. Nah ini adalah salah satu tanda hati yang belum disentuh oleh kasih karunia Allah. Ketika kata aku menjadi pusat dalam kehidupan kita. Saya percaya kasih karunia belum menyentuh hati kita. Sebaliknya Injil, kabar baik menggeser pusat hidup kita. Dari aku kepada Kristus. Dosa pada dasarnya selalu bersifat garis yang melengkung kepada dirinya sendiri. Ya. Agustinus from Hippo menggambarkan manusia berdosa sebagai incurvatus in se. Itu bahasa Latinnya ya. Ya ini kan aku akan bangun, aku akan lumbungku ya, barangku, aku semua. Tuh, ada berapa aku tuh di situ ya. Ya. Incurvatus in se. Agustinus menggambarkan manusia berdosa sebagai incurvatus in se. Manusia yang hidup membungkuk ke dalam dirinya sendiri. Garis yang melengkung kepada dirinya sendiri. Semua dirinya sendiri. Harus aku dulu. Ini dosa. Jadi bungkuk. Ini kalau bisa catat, bisa foto. Katakan dia ingin membangun lumbung yang lebih besar. Aku akan merombak lumbung-lumbung itu. Aku akan renovasi. Nah pertanyaannya adalah gini, apakah membangun lumbung yang lebih besar itu dosa? Memperluas bisnis kita dosa? Memperbesar toko kita dosa? Tidak. Justru in this economy, sesuai dengan ngantuk ya. Justru in this economy, itu keputusan yang masuk akal, betul? Orang kaya ini sedang memperluas kapasitas penyimpanannya, nggak ada yang salah. Ia sedang membuat perencanaan jangka panjang, ia sedang berpikir strategis. Ini luar biasa. Alkitab tidak mengecam perencanaan. Tadi saya sudah sebut,
Amsal memuji semut karena mempersiapkan makanan pada musim panas. Jadi sekali lagi, persoalannya bukan perencanaannya. Persoalannya adalah tempat ia meletakkan kepercayaannya. Sekali lagi itu. Kesalahan orang kaya ini, persoalannya tempat ia meletakkan kepercayaannya. Ia hidup seolah-olah Allah tidak mempunyai tempat dalam seluruh perhitungannya. Allah ditaruh di luar, aku punya perhitungannya sendiri, aku punya strateginya sendiri, aku punya agendaku sendiri. Ada perbedaan besar antara merencanakan bersama Allah dan merencanakan tanpa Allah. Bagaimana dengan saudara merencanakan? Bagaimana saudara membuat strategi? Bagaimana saudara mengambil keputusan? Apakah saudara mengandalkan Tuhan atau mengandalkan pengalaman saudara? Yakobus, surat Yakobus pernah mencatat, janganlah kamu berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke sini, kemari, ke sana. Sebaliknya hendaklah kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ya, Yakobus 4 ayat 13-15. Yakobus tidak melarang membuat rencana, kita membuat rencana harus. Yang Alkitab larang adalah kesombongan yang menganggap masa depan berada di tangan kita. Wah, aku sudah pengalaman, sudah puluhan tahun aku punya bisnis ini. Orang kaya itu bukan sekedar membuat rencana, ia merasa dirinya menguasai masa depan. Terima kasih buat lagu tadi, Ancient of Day. Dia yang memegang masa depan kita. Tapi kita mau menggantikan Tuhan, kita mau mengatur, membuat aman masa depan kita. Dengan kekuatan kita sendiri. Itulah ilusi kendali, ilusi masa depan yang aman. Nah, lalu tibalah di kalimat yang sangat terkenal. Ayat terkenal. Ayatnya ini. Dia sudah santai-santai toh. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, karena bisnisnya sukses. Jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Familiar dengan pernyataan terakhir? Makan, minum, bersenang-senanglah. Ini perkataan bukan hanya di sini aja, di dunia sekarang ini. Di dunia di zamannya Paulus, bahkan di dunia di zaman Yesus, di zaman Romawi, ini adalah cara hidup hedonisme, senang-senang. Manusia ingin mengoptimalkan rasa senangnya dengan menghindari rasa sakit. Jadi dia cari kesenangan dalam bentuk seks, dalam bentuk makanan. Kalau bila perlu kamu optimalkan makananmu, kamu cari makanan yang paling enak, biaya yang paling mahal, kamu makan sepuasmu sampai kamu tidak bisa menampungnya lagi. Itu benar-benar pada zaman itu terjadi. Dan masih di zaman sekarang terjadi. Dan ini yang disampaikan oleh orang kaya ini. Nah, perhatikan baik-baik teks ini. Ironi yang luar biasanya kayak gini. Ini ironi. Orang kaya ini berbicara kepada jiwanya yang tidak terlihat. Jiwanya ini tidak bisa dipakai emas, dan bisa dipakai pakaian bermerek gitu kan. Ia berbicara kepada jiwanya yang tidak terlihat, tetapi ia memberikan jawaban yang hanya dapat memuaskan tubuhnya yang terlihat. Ini kan bodoh. Ia berkata kepada jiwanya, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, seolah-olah kebutuhan terdalam manusia yang tidak terlihat ini dapat dipuaskan dengan kelimpahan materi yang terlihat. Ini sebuah kebodohan. Nah, bukankah budaya kita juga terus mengatakan hal yang sama kepada kita? Lewat televisi, lewat pemberitaan, lewat apanya? Kalau tabunganmu cukup, engkau akan tenang. Sebelum umur 30 aku sudah dapat 1 miliar pertamaku. Enak ya. Kan gitu ya, 30, umur 30 ini 1 M pertamaku. Kalau investasi bertambah, engkau bahagia. Kalau engkau pensiun dini, hidupmu luar biasa. Kamu akan rest. Namun Tuhan Yesus sedang membongkar ilusi ini. Jiwa manusia berasal dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan tidak ada harta atau materi apapun yang sanggup mengisi ruang yang ada di dalam jiwa kita tanpa dipenuhi oleh Tuhan, Sang Pencipta kita. Coba sadari, dosa membuat manusia mencari keamanan pada sesuatu yang fana. Padahal itu hanya bisa ditemui di dalam Allah yang tidak terlihat, yang kekal. Ini kebodohan.
Lalu Allah menginterupsi semua rencana manusia itu tadi. Ayat 20. Interupsi sama Tuhan. Lalu firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Orang ini sukses loh, tapi di hadapan Tuhan bodoh katanya. Kalau bahasa dia yang di sebelah timurnya bodok. Malu baru dari sana ya, bodok. Ya. Engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Siapa pemilik jiwa kita? Bukan kita. Tuhan, aku ambil jiwamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nantinya? Tidak ada satupun materi yang bisa melewati dunia orang mati. Tidak ada. Jiwamu aku ambil hari ini, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Enggak, hari ini, malam ini. Dan Alkitab katakan orang bodoh. Apa itu orang bodoh? Orang bodoh bukan berarti orang yang kurang cerdas, bukan. Kita kebanyakan orang cerdas, sampai cerdas pula korupsinya ya. 74 kilogram emas, cerdas banget. Ya. Kita tidak kekurangan orang cerdas, kita tidak kekurangan orang pintar kok. Mazmur 14 berkata kayak gini, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Nah itu yang disebut bodoh. Kebodohan menurut Alkitab adalah hidup tanpa memperhitungkan Allah. Orang kaya ini pandai menghitung asetnya, pandai menghitung cuannya, pandai menghitung kapasitas lumbungnya. Tetapi gagal menghitung satu kenyataan yang pasti. Apa? Bahwa hidupnya berada di tangan Tuhan. Dia gagal itu. Bahwa kapanpun dia bisa pulang, kapanpun dia bisa mati. Dia gagal menghitung itu. Dia bisa menghitung cuan. Dia bisa menghitung sahamnya naik turun dan sebagainya. Dia bisa hitung semuanya itu. Tapi dia gagal menghitung masa hidupnya. Manusia menyusun rencana bertahun-tahun. Tetapi Allah dapat memanggil kita kapan saja. Bahkan malam hari ini. Hari ini. Untuk siapa harta kita nanti? Dalam sekejap seluruh rasa aman yang dibangun manusia langsung runtuh. Betapa rapuhnya hidup kita ini sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang bisa memiliki jaminan bahwa hari esok aku masih hidup. Tidak ada. Kita dapat membuat kalender 5 tahun untuk strategi. Tetapi kita tidak memiliki kepastian 5 menit di depan kita. Tidak ada. Nah, sekali lagi, Alkitab tidak pernah melarang kita merencanakan. Rencanakan dengan baik. Namun Alkitab selalu mengingatkan bahwa setiap rencana harus dibuat dengan kerendahan hati di hadapan Allah yang berdaulat. Amin. Bukan kita yang melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Rencana kita ini loh, dibawa ke Tuhan. Tuhan, aku punya rencana ini. Libatkan rencanaku ini dalam rencanamu Tuhan. Cocok enggak sih dengan rencanamu? Bukan campur tangan Tuhan atas rencanaku. Siapa kita suruh-suruh Tuhan campur tangan dalam rencana kita? Kita ini bawa rencananya ke Tuhan. Ini Tuhan, ayo Tuhan, aku mau dilibatkan, aku mau. Nah sekali lagi kalau hatinya taman enggak bisa kita mau mengerti kehendak Tuhan. Mau mengerti rencana Tuhan. Maunya kita. Nah refleksi untuk hari ini. Firman Tuhan hari ini bukan mengajak kita berhenti bekerja keras. Merencanakan, bukan. Berhenti menabung, bukan. Melarang investasi, mempersiapkan masa pensiun, bukan. Justru Alkitab menghargai hikmat dan mengelola keuangan dengan baik. Tetapi Injil bertanya jauh lebih dalam. Di manakah Bapak Ibu Saudara meletakkan rasa aman kita? Apakah kita merasa damai karena Kristus memegang hidup kita? Ataukah damai kita bergantung pada angka di atas rekening kita? Apakah kita tidur dengan nyenyak karena Allah setia? Atau kita hanya tenang ketika grafik investasi kita sedang naik? Aduh turun kabeh ki sahamnya aku gak iso turu. Nah perhatikan siapa yang menjadi tuan atas hidup saudara. Nah budaya modern berkata, bangunlah hidupmu sehingga engkau tidak bergantung pada siapapun. Kamu mandiri, ya, gitu ya. Tetapi Injil berkata, bangunlah hidupmu sedemikian rupa sehingga setiap hari engkau sadar bahwa engkau bergantung kepada Allah. Nah ini ada perbedaan besar di dua ini pertanyaan tadi. Perencanaan adalah hikmat, tentu harus kita lakukan. Tetapi menggantikan Allah dengan rencana, itu adalah penyembahan berhala. Lalu muncul pertanyaan, ya.
Jika demikian bagaimana seharusnya kita hidup? Kalau kekayaan kita tidak dapat menjadi dasar keamanan kita, lalu gimana? Apa yang dimaksud Tuhan Yesus bahwa seorang harus kaya di hadapan Tuhan? Nah, kita langsung masuk ke bagian yang ketiga. Ya, bagian ketiga. 2 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, inilah kesimpulan Tuhan Yesus. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak berkata, demikianlah jadinya dengan orang yang memiliki banyak harta. Demikianlah jadinya dengan orang yang bekerja keras. Demikianlah jadinya dengan orang yang sukses. Enggak. Yang Tuhan Yesus katakan adalah, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Nah, sekali lagi, persoalannya bukan jumlah hartanya, tapi persoalannya adalah arah hidupnya. Ia, orang kaya ini, hidup bagi dirinya sendiri. Dan segala sesuatu berakhir pada dirinya sendiri. Hasil panen itu untuk dirinya, lumbung itu untuk dirinya, masa depan itu untuk dirinya, semua untuk dirinya. Kenikmatan itu untuk dirinya juga. Tidak pernah ada ruang bagi Allah. Itu ketamakan. Tidak pernah ada hati yang bersyukur, kerinduan untuk memakai berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada dia bagi kemuliaan Tuhan. Gak ada. Seluruh hidupnya hanya berputar di sekitar satu pusat, dirinya sendiri. Aku, dan aku. Tuhan Yesus berkata, itulah kebodohan yang sesungguhnya. Apakah artinya kaya di hadapan Allah? Itu dikatakan, istilah ini adalah berbicara tentang bukan mengumpulkan jasa bagi Tuhan. Wah, aku tidak terikat hartanya, aku dermawan, aku berbagi. Bukan itu. Ya, bukan pula berarti semakin miskin semakin rohani. Enggak kayak gitu. Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai orientasi hidup. Seorang menjadi kaya di hadapan Allah ketika ia menyadari bahwa seluruh hidupnya berasal dari Allah, bergantung kepada Allah, dan diarahkan kepada kemuliaan Allah. Nah, ini orang yang kaya di hadapan Allah. Orang seperti ini memandang hartanya bukan sebagai miliknya mutlak, tetapi sebagai titipan yang harus dikelola. Saya tahu pasti saudara sering mendengar ini. Orang yang kaya di hadapan Tuhan itu tidak bertanya seperti ini, berapa banyak yang bisa aku simpan ya Tuhan? Enggak. Tetapi Tuhan, bagaimana saya dapat memakai apa yang Engkau percayakan untuk memuliakan nama-Mu dan mengasihi sesama. Gimana ini Tuhan? Orang yang murah hati, yang dijama oleh kasih karunia, dia akan merasakan itu. Nah, inilah berita Injil buat saudara semuanya. Dan ini akan menjadi khotbah yang berbahaya ketika saudara hanya mendengar sampai sini. Khotbah ini akan melenceng ketika saudaranya, oh kalau gitu jangan tamak ya. Oke, aku tidak akan tamak, aku akan berbagi, aku akan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan sebagainya. Bukan, kita dapat berhenti pada satu kalimat ini, jangan tamak. Nah, ini itu menjadi khotbah yang berbahaya, karena itu bukan Injil yang sejati. Itu hanya nasihat moral, tapi tidak mampu mengubah hati. Kenapa? Karena akar masalah manusia bukan sekedar perilakunya kan. Akar masalah manusia adalah penyembahan hatinya. Mari kita bongkar hati kita. Hati manusia adalah pabrik berhala, tadi kita sudah ngomong. Ketika satu berhala dihancurkan, hati yang belum diperbarui akan segera membangun berhala yang lain. Hari ini orang menyembah uang, besok kita dapat menyembah jabatan. Lusa ia dapat menyembah keluarga dan lain. Hati manusia harus mencari sesuatu selain Allah untuk menjadi tempat. Hati manusia itu selalu mencari sesuatu selain Allah untuk menjadi tempat bergantung. Dan itu kebobrokan hati kita. Nah, apa solusinya? Solusi Injil bukan hanya mengurangi kecintaan kita terhadap uang dan harta. Solusi Injil adalah menjadikan pribadi yang lebih mulia, yaitu Kristus sendiri. Kita lihat perbedaannya. Ya, waktunya habis ya. Saya 2 minggu kan ada di sini, mohon maaf. Ya, iya kan, pulsanya masih banyak. Nah, Kristus adalah kebalikan dari orang kaya itu. Orang kaya yang bodoh. Orang kaya itu berkata, simpanlah semua untuk dirimu.
Tetapi Kristus justru memberikan dirinya bagi orang lain, bagi saudara dan saya yang tidak dapat memberikan keuntungan apa-apa. Musuh Allah, pendosa yang hatinya bobrok. Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Wah. Orang kaya itu membangun lumbung lebih besar. Kristus meninggalkan kemuliaan surga. Kalau cuma lumbung sekecil itu ya, dia pemilik langit dan bumi, memiliki surga. Dia tinggalkan kemuliaan surga. Mengambil rupa seorang hamba hanya untuk melayani orang berdosa seperti saudara dan saya. Nah ini sanggup mengubah hati kita yang tamak seharusnya. Orang kaya itu hidup hanya bagi dirinya sendiri. Namun Kristus hidup sepenuhnya untuk melakukan kehendak Bapanya dan menyelamatkan kita orang berdosa. Orang kaya itu menyelamatkan hidupnya, ingin menyelamatkan hidupnya, ingin mau santai, rest dan sebagainya. Kristus rela menyerahkan hidupnya. Dia meninggalkan kenyamanannya, dia babak belur, dia digeprek, dia digulat, dia dibanting hanya demi kita. Katakan di situ. Ya. Kristus mengalahkan musuh yang tidak dapat dikalahkan oleh kekayaan. Mengapa orang kaya itu disebut bodoh? Karena seluruh kekayaannya tidak dapat menyelamatkan dirinya dari kematian. Nah, dikatakan di situ, kematian memisahkan kita dari seluruh harta dunia. Namun salib Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Harta yang tidak pernah dapat dipisahkan dari kita. Allah sendiri harta yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Dan kebangkitannya menjamin bahwa kekayaan itu akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Kristus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh harta manapun di dunia ini. Inilah pengharapan orang percaya. Saya undang pemain musik. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal anugerah. Makanya saya bilang tadi, orang yang dijamah anugerah, mengenal anugerah, dia sadar bahwa dirinya itu miskin. Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Siapa? Sebut nama. Elon Musk? Siapa? Siapa yang terkaya sekarang? Warren Buffett? Oleh karena, tidak ada sebanding. Oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya. Oleh karena kemiskinannya. Ini Injil. Saya tutup. Implikasi Injil. Di dalam Kristus. Allah membebaskan hati kita dari penyembahan kepada harta dengan memberikan dirinya sebagai harta utama. Terutama kita. Karena kita telah diterima di dalam Kristus, kita tidak lagi mencari identitas dan rasa aman melalui kepemilikan, melalui harta, melalui uang. Di dalam Kristus kita tidak perlu mengendalikan masa depan untuk merasa aman. Kita tetap bisa merencanakan, tapi kita tidak perlu khawatir. Salib dan kebangkitannya menjamin bahwa hidup kita berada di tangan Bapa yang berdaulat. Sehingga kita dapat merencanakan dengan bijaksana tanpa diperbudak oleh kecemasan. Amin. Kristus yang rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya di hadapan Allah adalah harta yang tidak pernah dapat dirampas oleh kita, dari kita. Karena itu kita hidup sebagai penata layanan, kita gunakan hidup kita untuk melayani. Lihat gereja lokal di tempat ini. Apa yang harus aku lakukan? Dengan hartaku, dengan uangku, dengan tenagaku, dengan hidupku. Aku mau, karena Allah terlebih dahulu memberikannya bagi aku. Kita tidak lagi membangun identitas melalui kepemilikan kita. Itu tentu pasti. Yang kedua, kita menjadi bebas untuk memberi. Orang yang masih diperbudak harta selalu takut kehilangan. Ini aplikasinya buat kita. Kita tetap merencanakan masa depan dengan bijaksana, bekerja keras, menabung, mengelola keuangan dengan bertanggung jawab. Tetapi kita tidak lagi menggantungkan hidup kita pada semua itu. Yang terakhir, kita memandang seluruh harta sebagai sarana pelayanan. Kita memandang seluruh harta yang Tuhan percayakan kepada kita untuk pelayanan. Allah tidak mempercayakan berkat kepada kita supaya kita nikmati sendiri. Allah mempercayakan berkat, harta, keuangan kita supaya untuk memuliakan namanya. Amin. Dan itu yang harus kita responi. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mohon maaf waktunya.
Lagu yang terakhir ya. Mari kita responi dengan doa melalui himne ini. Aku telah diselamatkan, dosaku diampuni. Betapa berharganya Kristus bagi kita. Yesus penebusku, Dia yang kaya, Dia telah mati. mau repot, mau sengsara, mau miskin, jadi hamba melayani kita. Ingat berdosa, sejak pertama ku dengar, kini dan selamanya. Serukan. Haleluya, haleluya, Injil Kristuslah harapan. Cek hati kita, apakah adalah harapan-harapan yang lain di luar Injil Kristus. Haleluya, untuk selamanya di dalam Kristus. Haleluya. Aku ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. Hidup bukan aku lagi, namun Kristus dalamku. Dia menyempurnakanku, semua atas anugerah Dari Dia, oleh Dia, baginya segala mulia. Mari naikkan orang-orang yang ditebus. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, Injil Kristuslah harapanku. Haleluya, haleluya, untuk selamanya di dalam Kristus. Mari responi firman Tuhan tadi. Sepenuhnya dikasihi, di matanya berharga, lebih dari yang ku tahu, yang pantas ku terima. Berjubah kebenarannya, ku pulang pada Bapa yang berlari memelukku, masuk dalam kasih-Nya. Tiada yang dapat pisahkan aku dari kasih-Nya. Haleluya, 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 Injil Kristuslah harapanku. Haleluya, haleluya, untuk selamanya di dalam Kristus. Haleluya, haleluya, Injil Kristuslah harapanku. Haleluya, haleluya, untuk selamanya di dalam Kristus. Untuk selamanya di dalam Kristus. Untuk Selamanya di dalam Kristus. Mari kita berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita. Heal the land. Apa yang terjadi di bangsa negara kita dan bahkan di negara-negara yang lain. Ada dosa ketamakan yang membuat bangsa dan negara kita rusak, hancur. Dan biarlah kita berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan,
Pulihkan negeri kami. Ampuni dosa ketamakan. Ampuni kebodohan bangsa kami yang tidak memperhitungkan Engkau, tidak memasukkan Engkau dalam kehidupan mereka. Ampuni gerejamu, jemaatmu, umatmu yang juga sama. Kami hidup tanpa Engkau, kami hidup di luar Engkau, kami hidup untuk menyenangkan diri kami sendiri Tuhan. Kami lupa bahwa identitas kami adalah garam dan terang bagi bangsa ini. Sebab itu kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Pulihkan negeri kami. Terlebih lagi pulihkan gerejamu. Sehingga gerejamu bukan mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, bagi kelompok mereka sendiri. Tetapi bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Ampuni gerejamu. Pulihkan gerejamu. Dan ketika gerejamu dipulihkan, maka bangsa ini pun juga akan dipulihkan Tuhan. Tolong kami garam dan terang duniamu ini. Biarlah kami mencegah kebusukan dimanapun kami berada. Kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Dan akhirnya jemaat Tuhan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Bukan untuk engkau simpan sendiri, tetapi untuk engkau bagikan kepada orang lain. Entah itu kekayaan, entah itu tenaga, entah itu apapun juga yang Tuhan percayakan kepadamu. Engkau menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan. Engkau diberi kemampuan untuk selalu mengucap syukur tentang Kristus yang lebih berharga dari apapun juga yang kau bisa dapatkan di dunia ini. Dan lewat ucapan syukur itu hidupmu terus menjadi berkat bagi orang lain di sekitarmu. Membawa orang lain juga diperkenalkan kepada Kristus sang harta sejati itu. Dan biarlah lewat kehidupan kami semuanya Tuhan. Banyak murid-murid datang kepadamu. Banyak orang menjadi murid-Mu Tuhan. Pakai kami melalui sumber daya, tenaga, kekayaan kami. Pakai kami untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, berkat pengutusan ini mengikutimu selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara.